Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke bagian subquery. Kalau kita lihat dari materinya tinggal dua ya, subquery dan multiple table join, terkait dengan menggunakan beberapa tabel sekaligus kita gabung, kita join seperti itu ya. Di sebelumnya ada operator set dan juga group by atau having. Itu ada di video sebelumnya ya. Baik, terkait dengan subquery. Subquery berjalan untuk menemukan informasi yang kita tidak ketahui gitu. Query luar menggunakan informasi di dalam query yang dalam gitu ya, untuk mencari tahu apa yang perlu kita ketahui. Dapat mengkombinasikan dua query menjadi satu, dapat sangat bermanfaat ketika kita perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data di dalam tabel itu sendiri. Subquery itu adalah pernyataan select yang tertanam di klausal pernyataan select yang lainnya. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama itu berjalan. Hasil dari suatu subquery itu nanti akan digunakan oleh query utama atau outernya. Jadi ada inner, ada outer. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL, termasuk di dalamnya mulai dari klausal where, kemudian di having, kemudian juga di from. Sintaknya di situ select list apa yang mau dicari gitu ya, kolom mana yang mau dimunculkan, dari tabel yang mana, kemudian where, di situ expression operatornya bisa jadi operator sama dengan, lebih dari, kurang dari, ataupun in any, seperti itu. Kemudian subquery-nya select, kemudian kolom-kolomnya yang dibutuhkan oleh expression operatornya dari satu tabel yang lainnya. Bisa jadi tabel yang sama atau bisa jadi tabel yang berbeda. Sebagai panduan di situ, subquery disertakan dalam tanda kurung. Kemudian subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingannya. Kemudian query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausal order by yang dapat digunakan untuk suatu pernyataan select. Jika digunakan, ini harus menjadi klausal terakhir di query outernya. Jadi di dalam subquery tidak perlu ada order gitu ya, karena yang dilakukan ordernya itu ada di query luarnya atau outernya. Subquery tidak dapat memiliki klausal order by-nya sendiri. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query itu sendiri. Jadi tidak ada batasan jumlah query di dalamnya, hanya ukuran dari penyangga yang digunakan query-nya. Jadi secara logika query outer itu mampu menghandle yang ada di dalam-dalamnya. Seperti itu. Kemudian dua tipe subquery. Subquery yang pertama itu adalah subquery satu baris yang menggunakan operator satu baris. Di situ lebih dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, tidak sama dengan, atau kurang dari sama dengan, dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalamnya. Jadi si inner query-nya dia hanya menghasilkan data satu baris gitu ya. Kemudian yang kedua, subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris, yaitu in, any, dan juga all. Dan di sini inner query-nya dia mengembalikan lebih dari satu baris dari query innernya. Jadi nanti query outernya dia menghandle banyak baris data, gitu ya. Sebagai contohnya, bagaimana jika kita ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vargas? Hal pertama yang perlu kita ketahui jawabannya adalah
kapan Peter Vargas itu direkrut gitu ya, kapan masuknya. Setelah kita mengetahui tanggal perekrutannya, maka kita dapat memilih karyawan tersebut yang tanggal perekrutannya setelahnya. Jadi di dalam subquery-nya tadi, kita cari tahu kapan Peter Vargas itu masuk gitu ya. Sehingga di situ kalau kita lihat dari subquery-nya dulu, di situ di dalam kurung select hire date from employee dari tabel employee, di mana last name-nya adalah si Vargas tadi ya. Jadi ketemu si Vargas dimasukkan di klausal where, di compare dengan hire date-nya. Jadi si hire date dari karyawan yang mau dicari, dia harus lebih besar daripada hire date si Vargasnya. Jadi kelengkapan dari query-nya, query outer-nya, select first name, akan dimunculkan kolom first name, last name, dan juga hire date dari tabel employee, di mana hire date-nya dia akan lebih dari hire date si karyawan yang namanya Vargas tadi. Jadi alhasil di sebelah kanan di situ muncul ada 4 data. Ada Eleni Slotky, ada Kimberly Grant, kemudian ada Kevin Workes, dan juga ada Diana Lawrence. Jadi 4 data yang hire date-nya lebih besar daripada hire date-nya si Peter Vargas tadi. Kemudian subquery dan null. Jika subquery mengembalikan nilai null atau tanpa baris, query outer dia akan mengambil hasil query null juga dan menggunakan hasil ini di klausal where-nya. Query outer tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan null, yang selalu menghasilkan nilai null juga. Jadi sebagai catatan perlu hati-hati, kalau inner query-nya hasilnya adalah null, maka outer-nya dia juga nanti akan null juga. Seperti di situ misalnya select last name dari employee, di mana departemen ID-nya itu sama dengan di inner-nya select departemen ID dari employee, di mana last name-nya adalah Grant. Nah, di sini di dalam inner query ternyata yang punya last name Grant, dia departemen ID-nya adalah null. Sehingga dibawa ke inner query-nya. Jadi tidak ada employee yang departemen ID-nya adalah null gitu. Karena diperbandingkan dengan null, maka hasilnya juga null juga. Bahkan si Grant sendiri nggak masuk gitu ya. Kemudian kita ke yang subquery tipe yang pertama ya, yaitu subquery satu baris. Subquery tersebut dia hanya menghasilkan satu baris saja. Kemudian operator yang digunakan operator perbandingan, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi operatornya seperti itu. Kemudian selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung, kemudian menempatkan subquery di sisi kanan ketentuan perbandingannya. Ini subquery satu baris. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang sama ataupun yang berbeda. Hanya satu klausal order by yang dapat digunakan dalam pernyataan select, itu di outernya. Dan jika disebutkan, ini harus menjadi klausal terakhir di pernyataan select-nya. Jadi order by-nya itu pasti yang terakhir di dalam klausal select-nya. Satu-satunya batasan pada jumlah query itu adalah ukuran penyangga dari query yang digunakan. Jadi tidak ada batasan jumlah query-nya. Sebagai contohnya di situ, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Siapa yang bekerja di dalam departemen pemasaran misalnya gitu ya. Di situ query-nya select last name, job ID, departemen ID dari tabel employee, di mana departemen ID-nya itu kita ambil dari inner query-nya. Select departemen ID dari departemen, where departemen name-nya itu adalah marketing. Kita mau cari tahu employee
karyawan yang dari departemen marketing gitu ya. Alhasil ketemu departemen ID-nya, dia hasilnya adalah single gitu ya. Jadi satu baris data saja, hasilnya di dalam innernya adalah 20 seperti itu. Maka seluruh employee yang departemen ID-nya adalah 20, maka nanti akan dikeluarkan. Muncullah dua data, yaitu di situ ada Harstein dan juga Fai. Di situ dimunculkan last name-nya, kemudian job ID dan juga departemen ID. Di situ diurutkan di order by job ID, maka di situ munculnya kan MKmen dulu, kemudian MKrep. Oke, lebih dari satu subquery dapat mengembalikan informasi ke outer query ya. Jadi di sini salah satu contoh subquery-nya ada dua. Di situ misalnya subquery yang mencari nilai dari job ID, kemudian subquery yang mencari nilai dari departemen ID-nya. Jadi di situ job ID-nya diisi oleh subquery select job ID dari tabel employee, di mana employee ID-nya itu adalah 141. Jadi ketemunya di situ adalah ST clerk gitu ya. Kemudian yang departemen ID, select departemen ID from department where location ID-nya 1500. Jadi ketemu departemen ID-nya adalah 50. Kedua subquery ini dia subquery satu baris, jadi menghasilkan hanya satu data saja. Sehingga di query outernya, di situ select last name, job ID, salary, departemen ID dari tabel employee dengan job ID-nya itu sama dengan ST clerk dan departemen ID-nya sama dengan 50. Ketemunya di situ ada 4 data ya. Ada Raj, ada Davis, ada Matos dan juga Vargas. Kemudian fungsi grup di dalam subquery. Fungsi grup dapat kita gunakan di dalam subquery. Fungsi grup tanpa klausal group by di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide yang berikutnya nanti akan berusaha menjawab pertanyaan karyawan mana yang mendapat rata-rata gaji lebih sedikit. Nah, di sini subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Kemudian query outernya menghasilkan karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Jadi di situ kita cari tahu dulu rata-rata gaji dari seluruh karyawan. Kita select average salary dari employee. Ketemunya di situ adalah 8775. Sehingga query outernya select last name kemudian salary dari tabel employee where salary-nya kurang dari 8775. Di situ ada banyak karyawan ya yang ternyata gajinya di bawah rata-rata gitu ya. Subquery di dalam clausal having. Subquery juga dapat diletakkan di clausal having. Ingatlah bahwa kita mesti ingat clausal having itu mirip dengan where gitu ya. Kalau where itu untuk membatasi data yang akan diolah, clausal having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, atau average gitu ya. Karena clausal having selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Nah, di situ sebagai contohnya ada satu query ya. Departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah departemen 50? Pada contoh ini, subquery memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50. Kemudian query outer menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen yang gaji terendahnya lebih besar dari angka itu. Clause having menghilangkan departemen dengan gaji minimum lebih rendah dari gaji minimum departemen 50. Kalau kita lihat di subquery-nya, di situ ditempelkan di clausal having, having minimum salary lebih besar daripada select
minimum salary dari tabel employee, di mana departemen ID-nya adalah 50. Jadi di dalam departemen ID 50, kita mencari minimum salary-nya berapa di departemen ID 50. Kemudian departemen dari hasil dari subquery-nya tadi itu digunakan untuk membatasi dari grupnya. Having minimum salary lebih dari, di situ hasil dari subquery-nya adalah 2.500. Maka keseluruhan dari query-nya, select departemen ID, kemudian minimum salary dari tabel employee, group by departemen ID, jadi di grouping berdasarkan departemen ID-nya. Kemudian departemen ID yang minimum salary-nya lebih dari 2.500, maka akan dimunculkan. Seperti itu ya. Kemudian perbandingan query. Gaji siapa yang setara dengan gaji karyawan di departemen 20 gitu ya. Contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan itu ada di departemen ID 20. Jadi subquery-nya menghasilkan beberapa baris. Nah, kita menyebutnya subquery beberapa baris. Nah, di sini kalau ada query semacam ini, di mana perbandingannya itu dia menggunakan operator sama dengan seperti itu, sedangkan inner query-nya atau subquery-nya itu menghasilkan lebih dari satu baris, maka dia akan error gitu ya. Karena si salary yang mau diperbandingkan itu lebih dari satu, bukan hanya satu baris saja. Jadi seharusnya tidak bisa menggunakan operator perbandingan yang sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan seperti itu ya. Jadi di sini di departemen ID 20 dia ada lebih dari satu karyawan sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan operator semacam itu. Yang bisa kita gunakan adalah in, any, all gitu ya. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa baris. Karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris, yang tadi sama dengan, kurang dari, dan seterusnya. Kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa baris. Yang bisa kita gunakan adalah in, any, all. Operator not dapat digunakan dengan ketiga operator tadi ya. Not in, not any, and not all, semacam itu. Yang pertama, operator in digunakan dalam query outer clause where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in di dalam daftar nilai yang dihasilkan dari inner query-nya. Misalnya kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di departemen 90. Kemudian query inner akan mengembalikan daftar tahun karyawan di departemen 90 tadi. Query outernya akan mengembalikan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun yang didaftar inner query-nya. Di situ kalau kita lihat di inner query-nya, select extract year from hire date, jadi akan mengeluarkan tahunnya gitu ya. Jadi yang akan dikeluarkan adalah tahunnya dari tabel employee, di mana departemen ID-nya adalah 90. Jadi nanti akan muncul beberapa data tahun dari karyawan-karyawan yang departemen ID-nya adalah 90. Kemudian data-data tadi multibaris gitu ya, dia akan digunakan di query outernya. Jadi query outernya di situ select last name hire date, yang dimunculkan adalah last name-nya, kemudian hire date-nya dari tabel employee, where extract year from hire date. Jadi dia memperbandingkan tahun juga. Jadi tahun dari seluruh employee apakah ada di dalam tahun di employee yang departemen ID-nya adalah 90. Alhasil keluar di situ ada data 4 karyawan, ada Kings, ada Kochar, ada Dehan, dan juga ada Walen. Kemudian any,
Operator any digunakan ketika kita ingin membuat suatu query outer di dalam clausal where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan sebagainya. Dari sedikitnya satu nilai di dalam kumpulan hasil subquery. Contoh yang ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di Departemen ID 90. Jadi kalau kita gunakan operator any, nanti seluruhnya akan diperbandingkan dengan tahun-tahun yang ada di karyawan Departemen ID 90 ya. Di dalamnya itu akan muncul tahun-tahunnya adalah 1987, 1989, dan juga 1993. Kalau kita lihat hasilnya, jadi si 3 tahun ini digunakan di query outernya. Select last name dan hire date dari tabel employee, di mana tahun-tahunnya itu any apapun yang ada di dalam 87, 89, dan 93, dan dia kurang dari. Baris yang pertama dia Kings tahun 1987, berarti dia kurang dari yang 89 gitu ya. Jadi dia masuk di dalamnya. Kemudian Kochar dia 89, dia pasti kurang dari yang 93. Kemudian Walen 87 berarti kurang dari 89, kurang dari 93 juga tentunya. Kemudian Hunol dia 90 berarti kurang dari 93. Kemudian Ernest dia juga kurang dari 93 juga, dia di 91. Jadi apapun data yang kurang dari salah satu dari data di inner query-nya, dia akan dimunculkan. Itu kalau yang any ya. Kemudian untuk yang all, operator all digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer dalam clausal where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan seterusnya dari seluruh nilai di dalam kumpulan hasil subquery. Operator all membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query innernya. Karena tidak ada karyawan yang direkrut sebelum 1987, maka tidak ada baris data yang dihasilkan. Jadi semua year-nya itu akan diperbandingkan dengan semua year dalam inner query-nya, baik 87, 89, 93. Otomatis paling tua itu kan 1987 ya. Jadi semuanya akan diperbandingkan dengan itu. Kalau tidak ada yang kurang dari 87, maka tidak ada data yang dihasilkan. Jadi query outernya di sini select last name hire date from employee, di mana tahunnya kurang dari ketiga tahun itu tidak menghasilkan data satupun karena nggak ada gitu ya, nggak ada yang kurang dari 87. Kemudian catatan untuk nilai null, misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh satu subquery, query beberapa baris adalah null, tapi nilainya tidak seperti itu. Jika in atau any telah digunakan, maka query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai non-null gitu ya. Jadi di situ kalau kita gunakan operator in atau any, maka di situ misalnya di inner query-nya select manager ID from employee, maka seluruh manager ID dimunculkan termasuk yang null, maka seluruh employee yang ada di situ akan dimunculkan juga. Seperti itu ya, untuk yang in atau any. Jika all yang digunakan, query outer tidak menghasilkan baris karena all memperbandingkan seluruh baris query outer dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh satu subquery termasuk nullnya, dan membandingkan semuanya dengan null, maka menghasilkan nilai null juga. Di situ misalnya kurang dari sama dengan all gitu ya. Manager ID dari employee tadi, kalau ada salah satu null, maka dia di situ akan diperbandingkan dengan null juga.
sehingga tidak ada yang kurang dari atau sama dengan 0 juga, gitu ya. Hasilnya 0. Kemudian group by dan having. Bagaimana jika kita ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan lain yang bekerja di departemen ID 10 atau 20? Kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen ID 10 dan 20. Query outer akan menggunakan fungsi group min, sehingga kita mengelompokkan grup query outer berdasarkan departemen ID-nya. Maka di situ kita grupkan berdasarkan departemen ID, di mana yang mau kita munculkan di dalam grup-grupnya itu adalah yang minimum salary-nya kurang dari any select di situ salary dari tabel employee, di mana departemen ID-nya ada di 10 sama 20. Jadi nanti ketemu salary-nya. Di situ ketemu salary-nya Wallen, Harsten, dan juga Fay, di mana salary-nya itu adalah 4.400, 13.000, dan 6.000. Kemudian dicari nilai minimum salary, yang minimum salary-nya kurang dari 3 salary tadi ya, sehingga muncul di situ departemen ID yang muncul adalah 10, 20, 50, 60, 80, dan juga 110, dan ada satu lagi adalah 0. Dia muncul juga karena dia kurang dari salah satu dari di situ ya, 4.400, 13.000, dan 6.000. Dia kurang dari 13.000 berarti ya. Kemudian order by, jangan lupa order by itu selalu ada di akhir di outer query-nya. Kemudian subquery multi-column. Nah, di sini kita bisa menggunakan multi-column juga untuk subquery. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi-column. Subquery multi-column dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Nah, di situ select employee ID, manager ID, departemen ID dari tabel employee, di mana manager ID dan departemen ID-nya, jadi 2 kolom sekaligus, itu ada di dalam select manager ID, departemen ID dari tabel employee, di mana employee-nya itu ada di 149 atau 174. Dan employee ID tidak ada di dalam 149 dan 174. Employee ID-nya tidak di 149 dan 174, tapi dia di situ mencari yang manager ID sama departemen ID-nya. Maka ketemu di dalam subquery-nya itu employee ID-nya 176, manager ID-nya 149, departemen ID-nya adalah 80. Jadi 149 dan 80 dia digunakan di query outer-nya. Nah, di situ hasilnya employee ID yang muncul itu adalah 176, kemudian manager ID-nya 149, dan departemen ID-nya adalah 80. Oh iya, untuk yang subquery multi-column ini, itu kan dua kolom ya, manager ID dan departemen ID. Ini berbanding lurus dengan query yang sebelahnya. Di situ ada 2 inner query-nya. Inner query yang pertama itu mencari manager ID-nya, di mana manager ID-nya itu dicari yang employee ID-nya itu ada di 149 dan 174. Kemudian departemen ID-nya itu ada di dalam departemen ID yang employee ID-nya ada di 149, 174. 2 inner query ini bisa digabung menjadi inner query yang multi column seperti yang di sebelah kiri ya. Jadi kanan dan kiri akan menghasilkan
data yang sama. Jadi munculnya sama-sama employee ID 176, manager ID-nya 149, dan departemen ID-nya 80. Seperti itu. Kemudian sebagai catatan yang lain, beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris, bergantung pada nilai data di dalam barisnya tadi. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan kita menulis subquery beberapa baris saja. Contohnya seperti ini. Misalnya di situ kita mencari first name, last name, dan job ID dari karyawan-karyawan, di mana job ID-nya itu sama dengan select job ID from employee yang last name-nya adalah Ernest gitu ya. Ini kebetulan di dalam datanya yang memiliki last name Ernest itu datanya hanya satu saja, yaitu adalah Bruce Ernest. Jadi ketemu job ID-nya itu adalah IT_proc seperti itu ya. Nah ini karena kebetulan datanya menghasilkan satu baris, maka query-nya bisa berjalan. Nah mungkin nanti ke depannya kalau misalnya di dalam data employee yang last name-nya adalah Ernest lebih dari satu, query ini menjadi tidak bisa berjalan karena operator sama dengan itu butuh inner query yang menghasilkan satu baris saja. Nah untuk mengatasi hal ini nanti sebaiknya kita menuliskan subquery beberapa baris gitu ya. Jadi jangan gunakan operator sama dengan, kurang dari, atau lebih dari yang hanya untuk satu baris inner query saja. Pada saat ini memang dia tidak error dan muncul 3 data, itu ada Alexander, ada Bruce, ada Diana. Tapi pada saat nanti Ernest-nya lebih dari satu, subquery ini dia tidak bisa berjalan. Nah, akan lebih baik lagi menulis satu subquery tadi menjadi subquery beberapa baris. Sintaks subquery beberapa baris akan tetap bekerja, bahkan jika subquery itu hanya menghasilkan satu baris saja. Jika ragu, tulis subquery beberapa baris saja. Jadi, meskipun subquery beberapa baris itu dia hasilnya hanya satu saja, satu baris saja, query ini dia tetap akan berjalan. Di sini operator yang digunakan adalah in gitu ya. Jadi operator in, any, all tadi kan kita gunakan untuk subquery beberapa baris. Itu bisa kita gunakan daripada menggunakan operator yang satu baris saja. Kecuali kita sudah yakin hasil dari inner query-nya dia berupa data satu baris, maka kita gunakan operator yang sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Jadi di sini select first name, last name, job ID dari tabel employee, di mana job ID-nya itu ada di dalam subquery inner-nya. Di sini select job ID dari tabel employee, where last name-nya dia adalah Ernest. Sehingga di sini query ini dia lebih mumpuni ya, dalam artian kalau nanti Ernest-nya ada banyak, dia mampu menghandle inner query-nya. Kemudian ada juga subquery berkorelasi. Server Oracle menjalankan subquery berkorelasi ketika subquery mereferensikan kolom dari tabel yang dirujuk di pernyataan induknya. Subquery berkorelasi dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Kalau tadi kan innernya dulu baru outer, kalau di sini kalau berkorelasi per barisnya dia akan dievaluasi. Pernyataan induk dapat berupa pernyataan select, update, ataupun delete. Jadi di situ get baris kandidat dari outer query-nya, kemudian dieksekusi. Query inner menggunakan nilai baris kandidatnya, kemudian nilai dari query innernya untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasikan baris kandidatnya. Jadi dia akan berputar seperti itu, setiap baris akan dievaluasi. Berbeda dengan yang tadi inner dulu baru outer gitu ya. Contoh subquery berkorelasi, misalnya gaji siapa yang lebih besar dari rata-rata gaji di departemennya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut,
kita perlu menulis subquery berkorelasi. Subquery berkorelasi digunakan untuk memproses baris per baris data. Setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query outernya. Subquery berkorelasi berjalan satu kali untuk setiap baris yang ditentukan oleh query outernya. Dengan kata lain, query inner didorong oleh query outer gitu ya. Kalau yang tadi kan query innernya itu mendorong query outernya. Contoh di sini kita ingin memunculkan select dari o.firstName, kemudian o.lastName, kemudian o.salary. Dari tabel employee kita berikan alias o tadi, dimana o salary-nya dia lebih dari, di situ innernya adalah select average e-salary dari tabel employee juga, yang dimana employee-nya itu kita beri alias i, dimana departemen ID-nya itu antara i dan o itu sama gitu ya, sehingga di situ salary-nya yang lebih besar dari rata-rata seluruh salary dari tabel employee juga. Hasilnya di situ muncul Stephen King, Shirley Higgins, Eleni Slotky, Ellen Abel, Kevin Morgus, Alexander Hunold, dan juga Michael Harstein. Kemudian ada clausal exist dan not exist di dalam subquery. Nah, exist di sini lawannya adalah not exist. Merupakan dua klausal yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan di dalam subquery. Pengujian exist untuk true atau mencocokkan hasil di subquery. Untuk menjawab pertanyaan misalnya, karyawan mana yang bukan manajer? Nah, terlebih dahulu kita perlu menanyakan siapa yang jadi manajer-manajernya. Kemudian bertanya, siapa yang tidak ada di dalam daftar manajer tadi? Seperti itu ya. Jadi pada contoh di sini, subquery menyeleksi karyawan yang merupakan manajer, kemudian outernya menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada di dalam subquery-nya. Jadi di situ si subquery-nya select bintang from employee manager where manager ID itu sama dengan employee ID-nya. Jadi dia nanti akan menghasilkan daftar manajernya. Kemudian dari daftar manajernya, dari seluruh data karyawan akan dicari yang tidak ada di dalam daftar manajernya menggunakan not exist. Sehingga muncul di situ ada Wallen, Gates, Abel, Taylor, Grant, Raj, Davis, Matos, Vargas, Ernest, dan seterusnya. Nah, pemikirannya mungkin apakah not exist ini sama dengan not in gitu ya. Nah, jika query yang sama dijalankan dengan not in alih-alih bukan not exist tadi, maka hasilnya akan beda. Hasil query ini menyarankan tidak ada karyawan yang juga merupakan manajer, sehingga semuanya itu manajer yang kita telah ketahui dia true gitu ya. Jadi kalau kita gunakan not in di sini, dia hasilnya nggak ada gitu ya. Kenapa tidak ada? Penyebab hasil yang aneh tersebut karena nilai nul. Karena ada nilai nul yang dihasilkan oleh subquery atau innernya tadi. Salah satu baris di tabel karyawan tidak memiliki manajer. Nah, hal ini membuat seluruh hasilnya menjadi salah. Subquery mengembalikan tiga nilai, true, false, dan unknown. Null di kumpulan hasil subquery akan menghasilkan unknown yang tidak bisa dievaluasi, sehingga tidak dilakukan, seperti itu ya. Jadi seperti catatan kita sebelumnya tentang null itu kita perlu hati-hati. Makanya penggunaan exist not exist di sini itu lebih baik daripada yang in tadi yang mungkin datanya ada nullnya gitu ya. Nah, hati-hati dengan null di statement subquery ketika menggunakan in atau not in.
Jika kita nggak yakin apakah subquery kita itu ada null atau not nullnya, ada null di dalam subquery atau inner query tadi, maka sebaiknya kita menghilangkan null dengan menggunakan is not null di clausal where. Jadi di clausal where itu kan kita gunakan untuk membatasi baris data yang akan diolah. Kita pastikan di situ semua data yang kita olah itu tidak ada nullnya. Kita bisa menggunakan is not null. Contohnya misalnya di situ where employee.manager employee.manager ID is not null, atau menggunakan not exist biar lebih aman seperti itu ya. Jadi not exist di sini dia tidak memperhatikan null gitu ya. Jadi nullnya tidak dilihat. Tapi kalau kita mau memastikan, kita bisa tambahkan di clausal where-nya data yang mau diolah itu kita gunakan is not null seperti itu. Kemudian satu lagi ada clausal with. Jika kita harus menulis query yang sangat kompleks dengan gabungan dan agregasi yang digunakan berkali-kali, kita dapat menulis bagian-bagian yang berbeda dari pernyataan sebagai block query, kemudian menggunakan block query yang sama di pernyataan select. Oracle memungkinkan kita untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal selama kita memulai pernyataan dengan kata kunci with. Clausal with mengambil hasil dari satu atau lebih block query dan menyimpan hasil itu untuk pengguna untuk menjalankan query berikutnya. Di sini clausal with kita gunakan untuk meningkatkan kinerja. Clausal with membuat query lebih mudah terbaca. Sintak untuk clausal with itu di sini with subquery name-nya apa, kemudian s sebagai subquery, kemudian subquery name as subquery, select seperti biasa ya, select from where gitu ya. Jadi itu adalah subquery yang akan dipanggil dengan nama subquery name-nya. Misalnya tulis query dengan persyaratan berikut. Tampilkan daftar nama belakang karyawan yang bukan manajer. Nah, untuk membuat query ini, pertama-tama kita perlu mendapatkan daftar manajer ID-nya dari tabel karyawan. Lalu mengembalikan nama-nama karyawan yang ID karyawannya tidak ada di dalam daftar manajernya. Kita bisa membuat subquery bernama menggunakan clausal with tadi. Kemudian untuk mengambil manajer ID dari tabel karyawan, maka permintaan luar akan query author-nya akan mengembalikan karyawan yang tidak muncul di dalam daftar tadi. Jadi di daftar manajernya kita akan munculkan dengan clausal with, kita namai subquery-nya apa nanti untuk kita panggil gitu ya. Contohnya di sini misalnya tadi with managers, jadi subquery name-nya adalah managers, s select distinct manager ID dari tabel employee where manager ID is not null. Jadi dari subquery ini akan muncul daftar manager ID yang kita anggap kita sebut sebagai managers gitu ya. Kemudian si managersnya ini tadi kita nanti akan panggil di dalam query utamanya. Jadi di situ select last name as not a manager dari tabel employee, di mana employee ID itu tidak ada di dalam daftar manager tadi ya. Select bintang from managers. Jadi di sini akan muncul data-data karyawan, last name dari karyawan yang bukan manager. Di situ akan muncul Wallen, Gates, Abel, Tyler, Grant, Raj, Davis, Matos, Vargas, Ernest, dan seterusnya. Dan ingat terkait dengan managers ID tadi, itu datanya sebaiknya tidak ada nullnya ya, karena di sini kita gunakan operator not in nih. Hati-hati dengan operator not in, kalau datanya itu ada nullnya, dia akan diperbandingkan seperti itu ya. Jadi hati-hati penggunaannya terkait dengan data atau subquery yang menghasilkan null gitu ya. Jadi kita sudah sampai di subquery,
tinggal satu lagi terkait dengan multiple tabel, join. Jadi nanti kita bisa menggabungkan beberapa tabel 2 atau lebih gitu ya, tidak ada batasannya. Selama memang data yang dibutuhkan itu berasal dari tabel-tabel yang kita gabungkan tadi. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan multiple tabel. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.